Wah, jalannya kayak gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap tenan jalannya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Wah, ini alhamdulillah ini masih keadaan sehat walafiat ini. Iya loh. Mangkane awakmu kuwi ndang mikira sing jernih, ndang mikira sing tenanan. Kowe dadi wong sing apik. Bukaan atimu, bukaan pikirmu, supaya apa? Kowe ndang iso mikir, ndang iso sadar, iso mlaku bareng-bareng karo aku. Jadi apa-apa kuwi ora iso lho. Lek dipikir dhewe kuwi ora iso. Kabeh kuwi meng mesti butuhne seorang sahabat. Masakne Mbah ya. Iya. Kasihan Mbah. Terus piye Mbah? Ya udah, kalau udah kayak gini ya mau gimana lagi ya, kasihan berdiri terus beberapa hari ini ya, mendingan kita dudukin aja. Nggih, kita lepas dulu Mbah ya. Ya, terus diajak ngobrol baik-baik kalau mau, kalau nggak mau ya mau gimana lagi. Dan Nggih Mbah. jadi diajak duduk, ngomong baik-baik, dikasih madu, diminumin madu biar hati dan pikirannya itu seolah-olah ya ada jalan keluarnya untuk membuka hati dan pikiran dia itu. Dudukin dulu aja sini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasihri sari bi syairi asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari bisa asma'i wasifati
wa ala alihi washabihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana budu. Iya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Billahil alil adim. Untuk saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Kang Dani dan juga Mbak Sroto. Dan tidak pernah kita lupakan untuk saudaraku dimanapun panjenengan berada, semoga panjenengan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah dan selalu mendapatkan rezeki yang selalu berkah, barokah dan selalu bertambah. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Yang lagi sakit, yang tadi doakan semoga segera disehatkan dan diangkat semua segala penyakitnya. Yang lagi susah semoga diberikan kesenangan. Yang lagi ada hutang semoga hutangnya cepat terlunas. Amin Allahumma amin. Di malam ini masih terus kita menasehatin dan mengajak Ki Suryo Monggolo ini untuk bertobat, Mbak. Iya. Alhamdulillah. Monggo, Mbak. Tapi kayaknya saya itu wah udah capek banget, dah lemes banget. Lemasnya apa, Mbak? Hah? Itu menasihati Ki Suryo Monggolo, mengajak Ki Suryo Monggolo ke jalan kebaikan, tapi malah bentak-bentak saya terus. Bentak-bentak? Iya. Tadi? Ya waktu ini kita urus Suryo Monggolo itu memang karakternya seperti itu loh, Mbak. Ya kan, iya. Udah terbiasa bentak-bentak ya memang seperti itu, kebawaan terus menerus seperti itu sifatnya. Tapi insya Allah kok susah, memang berat ya, susah banget. Susah bagi kita, berat bagi kita, itu bagi Allah itu sangatlah mudah dan sangatlah kecil. Tapi ini kita menunggu hidayahnya dari Allah untuk menurunkan hidayah kepada Ki Suryo Monggolo ini, Mbak. Iya. Itu yang kita tunggukan. Tapi waktu saya tadi itu berzikir ya, saya juga mendapatkan lafaz loh, dan Lafaz apa, Mbak? kayaknya saya itu juga tidak boleh bisik keras untuk menyakiti, untuk menghajar, karena saya juga pernah mengalami waktu saya itu lagi sekap. Jadi saya itu disuruh banyak-banyak berdoa dan harus bersabar untuk mengambil hatinya Ki Suryo Monggolo. Apa ya, benar ya itu, kita itu harus berjuang dengan kesabaran, harus pakai cara halus, maksudnya itu. Bukan cara halus, Gimana? cara lemah lembut. Oh ya, maksudnya pembicaraan kita pakai lemah lembut kayak gini gitu ya. Iya. Memang sedikit pun adanya tindakan kita itu menghajar Ki Suryo Monggolo, yang jelas apa yang kita lakukan itu demi kebaikan Ki Suryo Monggolo. Iya. Bukan atas dasar kita tuh benci, marah sama dia, tidak sebenarnya. Ya kan, apalagi dengan dia sekarang ini kita ikat seperti itu. Sebenarnya saya tuh kasihan, Pak. Iya. Tapi mau bagaimana lagi, daripada dia kita lepas, dia kembali lagi menyantet orang, apakah enggak? Iya, malah merugikan masyarakat, merugikan banyak orang malah. Iya. Setidaknya dengan Ki Suryo Monggolo ini kita sekap, sahabat ya, dia tidak melakukan menyantet orang. Benar Gitu, Mbak. Enggak apa-apa. Mungkin saat ini
dia masih keras hatinya, masih bentak-bentak kita, masih ya seperti, tapi saya yakin kok. Saya yakin insya Allah dengan usaha kita, dengan perjuangan kita, dengan doa-doa dari sahabat kita, saudara kita dimanapun panjenengan berada, insya Allah Ki Suryo Monggolo bisa bertobat, iya kan? Iya. Tapi hanya belum. Ya tentunya kita tetap semangat, tetap berusaha, tetap terus menerus menasehatin Ki Suryo Monggolo. Oh iya, Dan ini aku mau cerita sedikit, Dan. Ini kayaknya pikiran dan hatiku itu enggak seperti biasanya, Dan. Soalnya apa, Mbak? Saya enggak tahu, Dan ini kayaknya rasanya itu kok kayak enggak nyaman kayak gitu ya. Kalau Ki Suryo Monggolo misalnya terus kita itu menasihati enggak mau, apa mendingan saya menjadi orang kayak dulu aja, terus dia itu saya makan aja sendiri hatinya, gimana? Tak makan aja hatinya, aku tak jadi orang yang enggak waras lagi, gimana? Jangan mau kembali lagi ke jalan seperti dulu lagi, Iya. seperti itu. Jangan. Eman dengan apa yang jangan lakukan meskipun belum lama. Eman jangan sudah melakukan sholat 5 waktu. Eman jangan sudah cinta dengan selawat. Alangkah ruginya kalau jangan melakukan hal itu karena Ki Suryo Monggolo, bukan malah bisa menjadi lebih baik, malah kembali seperti itu. Menurut saya jangan, Mbak. Jangan ya. Janganlah. Masa gara-gara Suryo Monggolo jenengan mau kembali seperti itu? Jadi menurut Dani itu saya itu harus menunjukkan kebenaran yang selama ini sama Kang Dani bareng-bareng, Iya. untuk menjalankan kebaikan ini ya. Iya. Harus dipertahan seperti itu ya. Iya. Insya Allah, Mbak, kalau nanti ini hanya angan-angan nih, Ki Suryo Monggolo bertobat, insya Allah bisa nanti membantu kita. Jadi kita tuh sangat insya Allah terbantu sama Ki Suryo Monggolo. Setidaknya bisa menambah tenaga. Jadi seandainya kita itu menanam sebuah singkong, terus pada akhirnya dia itu bertumbuh besar kan ada itu ya, ada isinya. Hasilnya, ada isinya ya. Terus isinya itu akhirnya bisa bermanfaat, juga bisa membuat orang yang membutuhkan itu akhirnya bisa mengambil, bisa memakan seperti itu. Jadi kita maksudnya kita menanam sesuatu. Hasil dari buah yang kita tanam kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya seperti itu. Mantap itu. Berarti itu. Kita itu harus menanamkan sebuah kebaikan ini. Nanti maksud kamu kalau si Suryo Monggolo sudah mau tobat, terus Suryo Monggolo bisa kita ajak bareng-bareng untuk menjalani ke jalan kebaikan, membantu sesama manusia seperti itu. Tentunya untuk memperangi para kuntet-kuntet. Apa bisa orang kayak macam Monggolo itu, saya yakin diajak bisa seperti itu, diajak baik? Saya yakin bisa. Kalau Tuhan sudah berkehendak itu tidak ada yang tidak bisa. Tinggal bagaimana niat dan tujuan Ki Suryo Monggolo. Kalau dia pura-pura tobat, tentunya nanti akan ada azab. Nah, itu maksudnya. Azab yang nanti akan dia terima belum dia meninggal dunia, nanti dia akan menerima azab itu. Berarti omonganmu itu benar juga, dan ternyata seperti yang saya alami, makanya saya bertanya seperti itu. Ternyata saya sendiri aja juga bisa merasakan ketenangan hati dan pikiran saya ketika saya itu sering bersolawat, bisa menjalankan sholat 5 waktu itu memang beda. Jadi beda lah, jelas. Berarti memang apa yang kamu katakan tadi itu benar. Pertanyaan saya terus jawabanmu itu
tenan pas. Oke. Orang yang mohon maaf, orang yang tidak pernah sholat sama orang yang insya Allah yang bisa dikatakan yang istiqomah sholat itu beda, Mbak. Perbedaannya yang pertama ya mohon maaf, enggak gampang nesuan, ya kan, enggak gampang baperan. Tapi kalau orang yang tidak pernah sholat seperti Kisru Menggolo, sukanya bentak-bentak, Bentak-bentak. ngamuk-ngamuk, ya kan, ya itu contohnya. Ya. Contoh kecil yang seperti itu. Tapi lain, Mbak, kalau orang yang insya Allah yang istiqomah sholatnya, pikirannya adem, hatinya juga adem, misalnya rumah tangganya juga bahagia, meskipun ada cobaan, rintangan. Yang namanya rumah tangga, Mbak, saya masih dikatakan seumur jagung rumah tangga saya itu, masya Allah, Ya. masya Allah cobaan. Tapi kalau saya tidak berpegang teguh kepada tali Allah dengan pernikahan saya seumur jagung ini, wah, Ya. bahaya. Maksudnya bahaya gini, gegeran terus. Benar. Maka saya itu biasa, yang namanya sifat perempuan itu sebenarnya tidak semua perempuan ya, tapi rata-rata perempuan itu kan kalau dia marah tuh pengen disayang, ya kan. Ya intinya perempuan tuh marah tuh jangan diambil hati. Terkadang perhatian kita itu kurang. Perhatian itu sangat penting bagi perempuan, bukan Tapi, hanya uang iya, saja. ya perempuan memang tidak sama. Iya. Jadi kalau perempuan yang tulus itu, setahu saya, pengalaman saya ya, meskipun laki-laki itu tidak bisa mencukupi dengan kebutuhan ekonomi, Iya. kekurangannya itu bisa menutupi. Iya. Ya, jadi ini yang saya ceritakan sepengetahuan saya. Jadi saya itu ketika melihat orang itu, lakinya itu kerja libur, ndak ada kerjaan, ternyata tak lihat-lihat istrinya itu kasih sayangnya tetap aja ndak ada perubahan. Ketika suaminya itu mendapatkan rezeki, ya tetap perhatiannya itu nomor satu. Jadi yang saya tahu itu seorang lelaki, kalau lelakinya itu berjalan dengan tulus, jujur, tidak pernah mendolimi seorang istri, yang saya lihat itu takdim banget ya. Dan ada juga, tetapi yang kekurangannya itu saya tahu udah tercukupi, masih saja dia itu kurang membahagiakan seorang suami juga ada. Tapi lebih banyak yang saya lihat itu orangnya itu, ya Allah, alhamdulillah banyak yang bersyukur dengan kekurangan itu. Dan Mbak, ini berbicara tentang rumah tangga nggih. Mohon maaf ini jenengan yang lebih berpengalaman, tapi ini saya merasakan, Mbak. Sebenarnya banyak juga saya mengetahui, sebenarnya rumah tangga itu dikatakan apa ya, berat, Mbak. ya berat, memang Berat. yang terberat. Beratnya apa? Pokoknya tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya itu banyak. Ya kan, menafkahi secara dohria, batinia, perhatian segala macam lah. Apalagi perempuan ya, masya Allah. Ya kalau dia nesuan, marah-marah itu pernah Mbak bilang, ojo diladeni. Mungkin dia pengen disayang, mungkin kangen lain sebagainya. Ya kalau sudah jelas pengen disayang mah ya tenan mantap. Tenan. Jadi Tetapi kalau faktornya bukan karena masalah disayang itu ya repot. Namanya orang itu yo sama-sama rumah tangga, tapi faktornya yang jelas itu tidak sama. Dan makanya saya membedakan cerita seperti ini yang saya lihat orang-orang itu, maksudnya yang ekonominya melemah, orang lakinya sudah kerja tapi diberhentikan, kan tidak dapat penghasilan. Yang saya tahu itu loh, istrinya loh kok tetap tidak ada perubahan kasih sayangnya sama lakinya. Ada yang menghargai seperti itu loh, maksud saya itu. Ada yang seperti itu, ada juga yang tidak bisa juga seperti itu, Mbak. Jadi contohnya seperti ini, ada suatu rumah tangga yang bersyukupan, harta melimpah ruah, tapi rumah tangganya tidak bahagia, bahkan cerai berai. Itu bukan hanya 1-2 orang yang
kejadian seperti itu. Adapun orang yang ya makannya seadanya, cobaannya silih berganti, makan mungkin dikatakan nganggur, tapi alhamdulillah Iya. bahagia yang masalah. Bener. Karena apa? Ya itu, kalau dia tahu kuncinya hidup, ya tidak terfokus sama duniawi, saya yakin makan nasi dengan garam pun rasanya nikmatnya luar biasa. Ya. Tapi kalau dia di hatinya kurang-kurangan terus, ya ada penikmat yang diberikan Tuhan kepada dia, dia tidak selalu bersyukur, yaitu bawaannya ngamuan, nesuan, bahkan nanti ujung-ujungnya cerai-berai. Itu kan juga ada. Itu faktor yang utama kok itu. Jadi ini berbicara rumah tangga ini, mohon maaf sahabat ya, ini saya sebenarnya ini lebih pengalaman Mbak Suroto. Jadi ini daunnya Abah juga ya. Jadi jalan masuknya rezeki kita atau kita itu dimudahkan rezeki kita dalam rumah tangga itu senangi istri kita dengan bentuk apapun. Nyenangi istri itu bukan secara materi saja, dengan cara perhatian, kasih sayang, lain sebagainya. Insya Allah dengan cara kita menyenangi seorang istri kita sebagai ratu bidadari, insya Allah rezeki kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun nanti ada cobaan, rintangan, wis penak meta ngadapinya. Tentu, yang namanya kita rumah tangga tentunya pasti ada cobaan dan rintangan. Nah, Iya. di saat kita menghadapi ujian cobaan itu, kalau tidak kita hati kita tenang, dengan bawaan kita ya dingin, pasti jatuh. Iya. Tenanan. Saya banyak sekali mendengar curhat dari saudara-saudaraku. Nggih, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya, minta solusi. Bagaimana Mas Dani? Suami saya ini ngamuan, nesuan. Wis Bu, tidak usah dipikirkan. Yang Ibu harus lakukan, teruslah berdoa, teruslah melakukan sebagai kewajiban Ibu sebagai istri. Wis toh, meskipun dia mau nilai seperti apa, tidak apa-apa. Yang jelas, hakul yakin suatu saat akan tersentuh hatinya, akan nanti betul-betul nanti dia bisa melihat secara matanya ya, secara matanya dan mata hatinya, insya Allah nanti suatu saat tadi apa yang dia inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus-meneruslah berdoa, jangan putus asa. Jadi apapun permasalahan kita, jangan mudah sahabat cerita tetangga sini, cerita tetangga sana, jangan. Terkadang tuh gini, tidak semua orang itu betul-betul peduli terhadap diri kita. Terkadang juga orang itu hanya pengen tahu, bahkan tepuk tangan kalau kita tuh lagi ada masalah. Itu faktor yang pertama, pasti tepuk tangan. Tepuk tangan, bukan dia tuh malah sedih, khawatir, ingin membantu, enggak. Jangan seperti itu. Tetapi kalau kita masih ada orang tua, sanak saudara, enggak apa-apa cerita. Seperti saya contoh Mbak Suroto ini, saya anggap seorang mbak saya ya. Adapun permasalahan saya pribadi ataupun lain sebagainya, tidak ada salahnya saya bercerita, bercurhat. Karena orang yang sangat cocok dan pantas yang saya ambilkan nasihatnya. Jadi kalau tetangga yang belum kita tahu seperti apa karakternya, hati-hati. Terkadang tuh ya seperti itu. Ya, kita tepuk punya tangannya masalah, itu ya. dia tepuk tangan, hore, asik. Ketika kita susah, mereka bertepuk tangan. Iya, jadi santai-santai saja, dinikmati saja, ikutin alurnya, nikmati prosesnya. Mantap, pokoknya penak-penak. Ini buat saudara-saudaraku, ini seandainya saya itu sebagai pisau, Kang Dani sebagai perangka, bukan asahan. yang asahan. Seandainya kebalik Mbak. Seandainya Kang Dani sebagai pedangnya, saya sebagai asan, ya seperti ini. Jadi kita itu gimana ya, namanya ada senjata juga harus ada asahan, seperti itu. Jadi intinya kuncinya kebaikan itu tergantung di dalam diri kita. Yang pertama sabar. Sabar itu Masya Allah Mbak, kita mentiriakati ilmu sabar itu, saya sudah melakukan itu.
sulit. Ya susah, memang susah. Sulit jadi orang sabar itu. Yang saya ketahui hanya satu orang. Siapa itu? Itu Abah Gus Samsudin. Masya Allah, sabarnya itu kelewatan. Dihina, dicaci maki, bukan di hanya sosial media saja. Di depan mata saja dicaci, dimaki, mungkin sekalipun di ludah. Bahkan pernah mungkin mendengar atau melihat di tayangan di pondok itu si preman Rido itu melempar sama telur busuk. Jangankan ke orang lain, saya aja nggak sekali dua kali Saya itu. di waktu itu menangis hati saya, Mbak, pengen ngelawan, Mbak, tapi Abah bilang, Dani, udah saya kecampur ini masalah Abah, saya tidak akan pernah berani kalau Abah sudah berkata seperti itu. Tapi di hati saya berontak, Mbak, saya ingin ngelawan, saya ingin membantu Abah. Tapi di situ saya, Masya Allah, kalau Abah sudah berkata seperti itu, lemah saya, Mbak. Nah, makanya dari situlah saya melihat dan menilai kesabaran Abah itu, yaitu makanya dikatakan kesabaran itu adalah kesaktianmu. Memang betul. Jadi kalau orang bisa sabar, bisa mengendali dirinya, insya Allah dia akan selamat. Contoh Rido akhirnya seperti apa, ya kan? Atas perbuatan diri dia terhadap Abah, bahkan menyalakai diri dia sendiri. Logikanya tidak mungkin kita melakukan kejahatan kepada orang, mukulin, tapi sengsaranya kembali ke orang yang memukuli. Secara logika tidak masuk kan? Iya. Tapi Allah membalikan. Allah membalikan. Rasakan kau satu saat nanti. Alhamdulillah, Ridho merasakan apa yang dirasakan oleh Abah. Seperti contoh, Abah bilang kepada saya, semua santri. Jadi semua santri itu kemana-mana harus bawa kantong kresek. Jadi maksudnya gimana? Adapun pujian, ambil pujiannya, diambil, masukkan ke tong sampah. Artinya apa? Supaya kita tidak merasa sombong, ya kan? Adapun cacian, hinaan, apapun itu diambil, ya, dimasukkan ke tong kresek, dimasukkan ke tong sampah. Artinya apa? Supaya kita tidak merasa sakit hati. Jadi begitu. Jadi kalau kita ya orang tidak suka sama kita ya terserah, orang mau berpikir sama kita ya seperti apapun terserah, yang jelas kita tetap fokus, tetap berdiri tegak di jalur kebaikan, di jalur kebenaran. Selain itu ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gitu. Berarti menurut kamu ini Manggolo ini masih mau menjadi orang baik gak ya menurut kamu? Saya yakin saja. Kita harus berpikir positif saja, ya kan? Dan terus mendoakan Ki Suryo Manggolo. Dan saya juga minta kepada sahabatku, saudaraku dimanapun panjenengan berada, bantulah kita, bantulah juga Mbak Suryo Manggolo supaya beliau segera mendapatkan hidayah untuk bertobat. Nah ini kita mau melihat ya keadaan Ki Suryo Manggolo ya. Yang dimana masih kita ikat. Oh iya, dari tadi ngomong-ngomong kok kita nggak memaharkan madu buat saudara-saudaraku, subscriber lover dimanapun panjenengan berada, ya. Ini saya membawakan sebuah madu Kang Dani, ya. Nah, madu ini sama Kang Dani dimaharkan 150.000 saja. Tenang. Okay. Untuk pemesanan ya panjenengan bisa langsung ke nomor yang berjalan di itu, ting dong seperti itu ya. Terus masalah ongkir, ya gratis di Pulau Jawa. Ya ongkirnya gratis katanya, khusus di Pulau Jawa. Tapi kalau pengiriman ke luar negeri ya nanti tinggal melihat dengan jauh dekatnya untuk biaya pengiriman. Jadi 150.000 untuk di Pulau Jawa gratis tis. Ya. Iya.
mungkin ini berapa hari lagi saya kembalikan ke harga normal ini, Mbak. Iya. Ya, jadi untuk sahabatku, saudaraku dimanapun berada, monggo ini masih harga promo nggih. Insya Allah ini berapa hari lagi Kang Dani akan kembalikan ke harga normal. Nggak usah ke berapa hari lagi. Untuk 3 hari lagi Nggih, saya nggih, akan menormalkan harga madu ini. nggih. Jadi monggo untuk saudaraku dimanapun berada, saya udah kasihkan kesempatan untuk penjenengan dengan memaharkan madu 150. Karena apa? Ya, niat saya membantu nggih. Semoga dengan harga 150 ini semoga saudara-saudaraku bisa terjangkau. Karena apa? Saya tuh sangat memahami dan tahu betul, Mbak. Jadi saya harap dengan madu Asma Kang Dani ini bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya dimanapun berada. Oke, monggo, ini masih harga promo, masih kita pertahankan, tapi insya Allah berapa hari lagi kita kembalikan ke harga normalnya. Oke, Siap, nggih. monggo, mumpung masih harga promo untuk saudaraku dimanapun berada di luar negeri, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, ya, bahkan dimanapun, khususnya di Indonesia Raya Merdeka. Oke, kita lanjut, kita mau melihat keadaan Di di Suryo Monggolo ini, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Mbah, monggo, Mbah, pegang, Mbah. Siap, nggih. Wah, aku dari tadi Mbah tahan kencing, Mbah. Iya. Ayo kameramen. Allahu Akbar. Kameramen ini diam aja nih. Lemas kameramen kita Mas nih, Mbah. kameramen kita ya. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Mbah. Ini tempat kita ini sangat simpel. Karena apa? Kalau kita taruhkan di air terjun, takutnya nanti para konten-konten itu dengan mudahnya menemui Ki Suryo Monggolo, ya, Mbak, ya. Iya, bukan konten lain yang saya khawatirkan dari guru, kakak seperguruan, adik seperguruan pastilah untuk membantu. Nggih. Karena apa yang saya jalani itu sudah seperti itu. Kayaknya ini, Mbah. Oh ya, Nggih. aku mau berhenti dulu aja lah. Nggih. Aku tak kencing dulu, Mbak, ya. Ini Dari kan, tadi aku nan kencing. Kameramen, aku tak kencing dulu, nggih. kameramen sini aja nemenin saya. Jadi buat saudara-saudaraku semuanya, oke, dengan apa yang sudah saya katakan kepada Kang Dani itu tadi, saya menguji sejauh mana ya pemikiran Kang Dani itu. Makanya saya benar-benar tahu dengan pengalaman si Kang Dani itu. Jadi buat panjenengan semuanya dimanapun panjenengan berada ya, ini madu ini mumpung harganya masih 150.000 ya, karena 3 hari lagi ini akan dijual dengan harga normal lagi ya. Untuk saat ini monggo buat panjenengan semuanya yang memaharkan madu segera memesan di nomor admin Kang Dani ya. Jadi mumpung belum terlambat loh buat panjenengan semuanya, karena 3 hari lagi sudah harga normal. Terus ngomong-ngomong soal Ki Suryo Monggolo, sebenarnya saya tuh sudah capek, sudah lemes ngurus Ki Suryo Monggolo itu. Makanya untuk hari ini saya tetap berusaha mengasih nasihat-nasihat ke Suryo Monggolo. Saya kepingin Ki Suryo Monggolo bertobat. Jadi saya tetap semangat dan berusaha keras karena masih banyak yang harus saya urusi. Wah, jalannya kayak
gini. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap tenan jalannya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Wah, ini alhamdulillah ini masih keadaan sehat walafiat ini. Piye loh? Mangkane awakmu kuwi ndang mikira sing jernih, ndang mikira sing tenanan. Kowe kuwi dadi wong sing apik. Bukaan atimu, bukaan pikirmu, supaya apa? Kowe kuwi ndang iso mikir, ndang iso sadar, iso mlaku bareng-bareng karo aku. Jadi apa-apa kuwi ora iso lho. Lek dipikir dhewe kuwi ora iso. Kabeh kuwi meng mesti butuhne seorang sahabat. Ya, membutuhkan seorang sahabat, saudara. Allah. Dasar udah duluan guys. Yo, Dan. Iya, Bah. Kok lama banget, dari mana kamu? Katanya kencing kok nggak balik-balik. Kencing, Bah, nyari air tadi lama. Oh, alah iya. Masa kencing tidak pakai air, Bah? Ya bener, mantap. Gimana keadaannya Kim Golong, Bah? Ini lemes banget ini, baunya udah kayak gini nih. Masya Allah, Masya Allah. Masak nih, Mbak ya? Iya. Kasihan, Mbak. Terus piye, Mbak? Ya udah, kalau udah kayak gini ya mau gimana lagi ya. Kasihan berdiri terus beberapa hari, ya mendingan kita dudukin aja. Kita lepaskan dulu, Mbak ya. Ya, terus diajak ngobrol baik-baik. Kalau mau, kalau nggak mau ya mau gimana lagi, Dan. Mbak. Jadi diajak duduk, ngomong baik-baik, dikasih madu, diminumin madu biar hati dan pikirannya itu seolah-olah ya ada jalan keluarnya untuk membuka hati dan pikiran dia itu. Dudukin dulu aja sini. Pas pegang tasbihnya, Mbak. Aku tarik ke tangan dulu, Mbak. Ya, tak pegang ini. Kayaknya benar-benar lemas dia. Ambil ya, Mbak. Aku mesti mengikat jenengan, saya tuh sebenarnya kesedih, kesian. Tapi piye? Ngomongannya yo angel lho, Dan. Diatur gak kena lho, Dan. Tangan wis merah-merah diikat. Udah gampang gitu aja, nanti kita tata lagi yang bagus. Oke. Wes. Wong diajak ngomong angel tenanan, Dan. Kameramen. Diturunin lagi kameramen. Iya, kowe kuwi kok gak iso dijak omong halus. Kowe iki lho kok gak iso tak arahne ning dalan kebecikan ki piye to lho maksudmu ki lho. Si apik-apike atiku, kowe kuwi wis gak tak larani sampe muncrat getih kabeh ngono kuwi. Aku ae sing kaya ngono, nyatane atiku kuwi dibuka karo Gusti Allah kuwi. Dibuka dengan sendirinya, tanpa siapa-siapa. Saya bisa sadar, saya bisa
tobatan Najwa seperti ini tuh bukan karena siapa-siapa. Itu semuanya karena diri saya sendiri loh. Merah-merah loh Mbah, kita nyamuk ya. Iya. Lemes, dia sudah lemes, benar-benar sudah tidak kuat ya. Ya udah gini aja. Ini mendingan ditanya yang jujur aja. Setelah itu ya gimana jawaban mereka, seperti itu aja. Dan Piye Mbah? Coba Mbah turunkan lagi egonya. Jangan seperti itu Mbah. piye awakmu kuwi gelem tak kei saran apa ora? Gelem tak kei masukan sing apik apa ora? Manut lho Mbah. Manut. Astagfirullah. Aku tidak tega lagi. Iya, jangan, dia sudah lemes kayak gini dan jangan di itu kasihan. lagi. Kasihan. Terus piye caranya Mbah? Ya caranya gini aja. Saya akan membuka keilmuan dia sedikit, mudah-mudahan nanti kamu juga bisa membantu dengan cara seperti apa gitu loh, Dan. Biar dia tuh harus bisa mengatakan dengan kebaikan tuh loh, Dan. Caranya ini diminumkan madu Mbah. Oh iya, ya udah itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tak minumin madu dulu. Siap. Wis lama tak minum madu ini. Monggo, pegang pala Mbah. Biar dia tuh mau. Biar hatinya luluh, tidak keras lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak Mbah masuk Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, Gerak lagi. bergetar lagi Mbah. Wah, berarti benar-benar masuk ya ini. Masuk Mbah. Iya, memang seperti itu. Kalau orang yang sudah kesurupan, kalau dikasih minum sama medas makannya, memang reaksinya pasti dia berontak. Tapi lemas. Ini wis lama nih Mbah bersekutu sama setan belis. Iya, lama ini. Genderuwo. Bener lama ini. Wah, dia itu dulu bener-bener ketemu sama saya itu, saya katanya dibayar Samsudin. Katanya saya berjalan sama Samsudin, bayarannya Samsudin. Wah, perang saya sama ini. Iya. Perang ini dia. Sama muridnya itu si Kuncoro. Iya dia. Tapi Mbah, ini piye nih, tak ikat dulu, tak tinggal aja kalau nggak mau tobat ini. Ya udah nih, biar saya aja yang ngurus. Kalau tidak saya urus nanti malah repot. Kamu memang mau kemana lagi tuh, Dan? Nah, saya tidak kemana-mana. Lah iya. Maksudnya kita kan tujuannya nanyakan sama Ki Manggolo, mau tobat mendak. Kalau tobat ya kita taruh sini aja lagi. Iya, taruh sini aja. Ya udah, kita ambil itu. Apa itu dulu. Terus sapa-sapa ke saudara sekali lagi. Ini aku mau ngasih tahu ke saudara-saudara dimana panjenengan berada. Ini mumpung ya, madunya Kang Dani masih dengan harga promo 150.000. Karena 3 hari lagi saya bersama Kang Dani akan menormalkan harga madu. Iya, tidak apa-apa. Kalau mau nyetok madu tidak apa-apa. Estimasi 1 tahun ya. Iya. Kalau dia rusak, saya gantikan. Siap. Jadi madu ini 1 tahun bahkan 2 tahun sangat aman. Dengan pemesan saya kasih infonya ya, di dalam Pulau Jawa dengan pengiriman gratis ongkir ya. Tapi ketika pengirimannya ke luar negeri ya, itu ada tambahan ongkir. Untuk harga sama, tetap harga 150.000. Oke, monggo. Tidak apa-apa kalau jenengan sudah ada madu, mau nyetok lagi tidak apa-apa. 1 tahun kalau rusak Kang Dani akan gantikan. Oke. Ayo. Ini kita bawa kemana lagi nih Mbah? Sini aja ya. Sini aja enggak apa-apa. Ikat aja lah itu kalau tidak mau tobat, tiwis.